Ini saya ingin menyampaikan sedikit gambaran perbedaan atau transformasi kita dari DTKS menuju DTSEN. Bapak Ibu yang sudah lama dulu kenal namanya apa? DTKS ya. Ingat DTKS Bapak Ibu? Ingat. Nah sekarang DTKS itu sudah menjadi DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Bedanya seperti ini Bapak Ibu. Bedanya kalau DTKS sebelah kiri, DTSEN sebelah kanan. DTKS itu isinya hanya sekitar 40% penduduk. Makanya ada masyarakat yang minta dimasukkan DTKS. Supaya apa? Supaya bisa mendapatkan bansos. Ya. Ini dulu nih, saya cerita dulu. DTKS itu isinya 40%. Penduduk miskin dan rentan. Kalau DTSEN isinya sudah semua penduduk. Bapak Ibu bisa lihat di sana, mau cek penduduknya pasti ada di sana. Kecuali yang mungkin sudah pindah-pindah itu, mungkin masih nyangkut di wilayah yang lama. Ini. Kemudian dari sisi variabel atau informasinya, kalau DTKS itu simple, ya paling punya rumah atau enggak, gitu kan? Kesulitan makan atau tidak. Hanya ada 10 pertanyaan misalnya ya, DTKS itu simple. Kemudian DTSEN itu lebih banyak lagi. Ada 40 lebih informasi yang ada di DTSEN. Ada pendidikannya, ada pekerjaannya, ada asetnya. Jadi punya apa aja ketahuan Pak. Kemudian ada kondisi rumah, atap, lantai, dinding, kemudian cara memasak seperti apa ada. Jadi ada 40 lebih pertanyaan atau variabel di DTSEN. Kemudian beda ketiga, jadi ada 6 perbedaan. Nah, beda ketiga ini kalau DTKS itu Kemensos full sebagai pengendali data. Jadi kita yang menerima data dari Bapak Ibu semuanya, kemudian Menteri yang akan mengesahkan atau menetapkan setiap bulan. Ya. Namun kalau DTSEN ini pengendali utamanya di Badan Pusat Statistik BPS. Ya. Ini berdasarkan Impres nomor 4 Bapak Ibu ya. Kalau Kemensos itu tugasnya adalah mendukung pemutakhiran. Jadi kalau katakanlah BPS itu sebuah pabrik paham ya Bapak Ibu ya? Pabrik, Kemensos itu salah satu suppliernya. Jadi kami karena kita menyadari bahwa ya namanya DTSEN data baru belum tentu 100% akurat, kita menerima masukan dari masyarakat. Kita himpun masyarakat yang merasa nggak pas. Pak, saya orang miskin kok desilnya 8. Ada gitu nggak Bapak Ibu? Ya, siap. Ada yang minta turun desil? Sekarang kayaknya semua yang berlomba turun desil. Ada nggak yang minta naik desil? Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi intinya kita sebagai penyedia updating pemutakhiran data. Kita catat aja 39 pertanyaan. Bapak Ibu pendidikannya apa, pekerjaan apa, asetnya apa saja, kemudian kondisi rumahnya apa. Itu kita catat, masuk ke sistem, nanti kita serahkan ke BPS. Nanti ada gambarnya. Yang mengesahkan adalah BPS. Yang merubah yang memutakhirkan data finalnya, merubah desil adalah siapa? Yang bisa merubah desil siapa Bapak Ibu? BPS. Nah, jadi kita hanya menyerahkan 39 atau 49 pertanyaan variabel. Ya kan? Begitu tidak Bapak Ibu? Jadi 39 variabel kita isi, tapi ngisinya harus jujur ya. Ngisinya harus jujur. Kalau punya mobil ya bilang punya mobil. Punya motor bilang punya motor. Jangan kalau mau nurunin desil masyarakat sudah pinter, saya yakin sudah pinter. Ya, Bapak Ibu harus clearkan itu. Kalau nggak punya motor bener nggak? Nggak punya mobil bener nggak? Itu diteliti lagi. Apakah sudah sesuai kondisi kita? Kemudian data itu kita serahkan ke BPS. Dalam kurun waktu sekitar 3 bulan, BPS akan melakukan penghitungan ulang desil. Ya.
Setelah desil itu dihitung, kita nggak tahu Pak, orang ini mau desilnya tetap, mau naik, apa mau turun. Jadi masyarakat yang mengajukan penurunan desil kata mereka ya, tapi perubahan desil itu bisa jadi dia turun, bisa jadi dia naik, bisa jadi dia tetap. Itu ya Bapak Ibu, bisa dipahami. Jadi Kemensos, kepala desa, Pak Camat, Pak Kadis, Pak Bupati tidak bisa menurunkan desil. Bisanya apa? Bisanya kita menerima pengaduan dari masyarakat, kita isi datanya, kita serahkan BPS, nanti BPS yang akan melakukan perankingan ulang. Paham ya? Yang menentukan desil itu apa? Yang pertama pendidikannya, yang kedua pekerjaannya. Ini semakin tinggi pendidikan, semakin bagus pekerjaan, desilnya akan cenderung ke tinggi. Tapi tidak cuma itu, kondisi rumahnya. Kalau rumahnya bagus, lantainya keramik, temboknya beton, rumahnya tingkat, ya itu kira-kira nanti desilnya juga tinggi. Ditambah lagi asetnya, makin banyak asetnya, ada mobil, ada motor, maka desilnya akan semakin tinggi. Paham ya Bapak Ibu? Paham. Semoga paham lah. Kemudian perbedaan berikutnya yang kelima. Yang kelima itu yang ada di DTKS kalau dulu itu bisa diusulkan sebagai penerima bansos. Betul tidak? Betul ya. Jadi masyarakat kalau mau dapat bansos masuk dulu di DTKS, baru nanti bisa diusulkan bansos. Kalau sekarang beda dengan DTSN itu. Semua masyarakat sudah ada di DTSN. Di DTSN itu ada desilnya. Nanti saya kasih tahu. Ada desil 1 sampai dengan desil 10. Itulah yang menentukan siapa yang berhak mendapatkan bansos. Kemudian yang keenam terakhir, perubahan DTKS yang ditetapkan oleh Kemensos. Kalau sekarang perubahannya oleh BPS. Jadi tidak ada lagi SK penetapan DTKS. Jadi DTKS itu ngalir saja. Kami menerima pemutahiran dari Bapak Ibu itu setiap bulan. Setiap bulan itu kami terima, kami serahkan ke BPS. Nah BPS ini saat ini masih 3 bulan sekali melakukan pemutahiran. Tapi ke depan kita harapkan bisa lebih cepat lagi Pak. Siapa tahu begitu di input asetnya langsung keluar desil berapa dengan keren. Nah, lanjut ya, ini tapi sebelumnya Mas. Sebelumnya. Yang tadi, masih paparan yang tadi. Paparan yang tadi Mas. Nah, ini ada persamaannya. Meskipun ada 6 perbedaan, ada 2 persamaan. Sama-sama dibuat menjadi data acuan dalam pensasaran penerima bansos, kemudian sama-sama dapat diusulkan perubahan data. Jadi Bapak Ibu, penerima bansos itu dinamis, bisa keluar, bisa masuk. Ya. DTSN juga begitu. Kalau sekarang desil 1, tidak selamanya dia desil 1. Siapa tahu nanti dia diangkat jadi P3K ya. Itu langsung desilnya bisa naik jadi 28. Jadi dinamis. Desil 1 tahu-tahu dapat pekerjaan yang bagus atau mungkin dapat warisan ya. Bisa jadi nanti desilnya berubah. Begitu juga yang desil atas, kalau tahu-tahu di PHK atau mungkin ada kepala keluarganya meninggal, ini juga diupdate sehingga bisa desilnya bergerak, tidak hanya tetap tapi bisa naik turun. Pak Deddy Mulyadi, mohon